Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my beloved student? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fine, Miss. Okay. So, hari ini kita akan membahas tentang topik analytical exposition text. Jadi sebelumnya, Miss mau tanya nih, ada yang pernah tahu nggak apa itu analytical exposition text? Sebelumnya pernah dengar? Belum, Miss. Karena kalian belum tahu, jadi misalkan menjabarkan topik hari ini ya. Maaf, let me take the attention before we start the class. Jadi misalkan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jadi ketika kalian bisa menggunakan present nih, oke? Here we go. Anggreni Widianingrum. Present, Miss. Oke, Hanza Zahara. Present, Miss. Oh, jadi semuanya hadir ya hari ini. Nah, kita lanjut ke slide ini selanjutnya. Definition of analytical exposition text. Nah, jadi analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Its social function is to persuade the reader that the idea is important nature. Nah, jadi analytical eksposisi ini menjelaskan tentang ide-ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar. Maksudnya gimana, Miss? Nah, jadi analytical exposition ini menerangkan tentang argumen-argumen penulis. Jadi dia menjabarkan pendapatnya tentang suatu pandangan fenomena yang terjadi di sekitarnya. Nah, jadi lanjut ke bagian social function-nya. Social function of analytical exposition text. Jadi social function ini sama ya dengan the purpose-nya. The purpose of analytical exposition text. Jadi sama dengan tujuan daripada teks analytical ini. Apa ya tujuannya? Jadi di sini the social function of analytical exposition text is intended by the writer or speaker to persuade the writer or listener that something is in other words once the audience that is all her ideas are important. Nah, jadi apa sih tujuan dari analytical exposition ini? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk meyakinkan kepada pembaca tentang topik yang dihadirkan, yaitu adalah topik yang penting untuk dibahas. Jadi tujuannya itu si penulis ini memberikan argumen tentang topik yang ada di sekitarnya dan memberikan pesan yang penting lah untuk dibahas. Any questions so far? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Miss. Lanjut ya. Kemudian generic structure-nya. What are generic structure of analytical exposition text? Apa aja sih generic structure-nya? Nah, yang pertama itu ada yang namanya thesis. Nah, jadi thesis ini dia introducing the topic and indicating the writer's position. Kemudian ada argument, explaining the argument to support the writer's position, and the last one, reiteration, yaitu respecting the writer's position. Nah, jadi tesis inilah sebuah awalan topik yang akan kita identifikasi. Nah, si penulis
ini biasanya dia tuh bagiannya untuk mengenalkan kepada pembaca mengenai topik utama dari sebuah teks yang akan menunjukkan sudut pandang si penulis. Kemudian apalagi ada argumen. Argumen ini apa ya, Miss? Nah, ini dia setelah topik awalannya itu diperkenalkan, maka muncullah argumennya. Kan tadi analytical exposition text ini kan dia memberikan pendapat nih, argumen-argumen. Jadi di bagian kedua setelah tesis itu argumen. Menjelaskan pokok-pokok pemikiran si penulis yang pertama di awal, kemudian dilanjutkan dengan argumennya untuk mendukung sudut pandang si penulis. Jadi istilahnya setelah bagian awal, maka ada bagian lagi kalimat-kalimat paragraf-paragraf yang akan mendukung si kalimat awal si tesis tadi. Kemudian apalagi last one is reiteration. Nah, reiteration ini reflecting the writer's position. Nah, jadi apa itu Miss reiteration? Nah, reiteration ini bagian akhirnya. Tadi kan bagian yang mengenalkan, kemudian bagian pendapat, dan kemudian terakhir yaitu bagian akhir yang berisi penegasan terhadap tentang posisi pendapat si penulisnya itu, tentang topik utama yang dia bahas. Oke, any question so far? Ada yang mau ditanya, mana yang belum paham? Insyaallah udah paham, Miss. Anggreni udah paham? Insyaallah udah paham juga, Miss. Oke, kita bisa lanjut ya. The next slide. Language feature of analytical exposition text. Jadi, apa language feature dari analytical ini? Maksudnya itu kayak apa aja sih bahasa yang akan digunakan di sini, feature-nya bidangnya itu, bentuknya gimana sih? Kemudian di sini ada there are dua bagian ya. Yang pertama, the first one is vocabulary, a few words or phrases that often appear. Jadi vocabulary ini adalah beberapa kata atau frasa yang akan sering muncul di dalam paragraf tersebut. Nah, jadi ada once, again, consequently, because, in short, in conclusion, argument. Once again ini artinya kayak sekali lagi, kemudian consequently lebih seringnya, consequently itu ya. Maksudnya because, karena, kemudian in short, pendeknya, in conclusion, kesimpulannya, argumen, pendapatnya. Nah, seperti itu. Dia menggunakan kata-kata ini dalam suatu paragraf yang akan dijadikan analytical exposition text. Jadi dia menggunakan kata-kata ini pasti ya. Kemudian yang kedua itu adalah grammar. Jadi grammatical points that are most often used. Jadi ada grammatical yang sering digunakan, yaitu yang pertama use of causal conjunction. Menggunakan kata hubung ya, kata hubung. Kemudian use of the simple present tense, menggunakan simple present tense. Kemudian ada use of relational process, ada bagian-bagian prosesnya, ada saling berkaitan. Kemudian use of compound and complex sentences. Jadi dia menggunakan kalimat compound and complex, ada kalimat majemuknya. Nah, kemudian ada use of words that link argument. Jadi dia menggunakan kata-kata hubung juga sama nih dengan causal conjunction. Jadi words that link argument ini bisa kayak and, for, dan etc. Nah, kita the next slide ya. Di sini kita udah ada contohnya ya, example of analytical exposition text. Nah, tadi Miss udah menjabarkan nih apa aja itu analytical exposition text. Sekarang giliran kamu ya. Anyone yang mau membaca teks ini? Can you, Anggreni or Kanza? Can you read the example of analytical exposition text? Siapa yang mau coba untuk baca?
Oke, dimulai dulu dari Anggreni. Coba kamu baca di paragraf yang pertama yaitu tesis. Dimulai dari title-nya. Mulai judul ya, Miss? Iya, dari judulnya. The Importance of Having Breakfast. The importance of having breakfast. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons why it is important. Having breakfast helps you feel more focused for the coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunch time. Having breakfast and Stop. the morning. Udah sampai mana, Anggreni? In the morning, not only. Bagian paragraf keberapa itu? Masih paragraf kedua. Oke, lanjut. Paragraf ketiga dan keempat Kanza ya yang baca. Oke, lanjut Anggreni. The minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fools use until lunchtime, but actually gives our brains the essential energy to function and focus better on tasks, so we can concentrate more. Udah, Miss. Okay, thank you, Anggreni. The next one, Kanza, can you read the example of analytical? Having breakfast will also control our appetite. If we doesn't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning. Which pile up the unhealthy calories. Oke, lanjut. Away from overly refined snacks with added sugar. So if you do feel like snacking, have some slice of wheat. The two reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Sudah, Miss. Oke, thank you, Kanza. Jadi, di sini kan udah kalian baca nih the importance of having breakfast. Jadi, pentingnya sarapan pagi ya. Pentingnya kita itu sarapan pagi. Di sini si penulis mencantumkan awalannya tesisnya, yaitu bagian pengenalan topiknya. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons what is important. Jadi di tesis ini, si penulis ini bilang bahwasanya biasanya ini
kalau pagi-pagi lagi sibuk, orang-orang tuh selalu aja men-skip, berarti melewatkan makan paginya, sarapan paginya. Padahal actually sebenarnya itu dia punya banyak manfaat loh kalau kita sarapan pagi. Nah, makanya di sini dia here are two reason. Ada 2 alasan kenapa itu penting. Nah, di sini siapa yang kalau pagi-pagi lagi sibuk pasti nggak sarapan? Dari kamu berdua, Anggreni, Akanza atau Anggreni, ada nggak yang pernah begitu? Nggak ada, Miss, selalu sarapan. Anggreni juga sarapan? Sering, Miss. Mana tahu kan dilewatkan gitu aja karena saking sibuknya pagi-pagi kan. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Nah, itu dia. Jadi tesisnya di situ. Si penulis itu menerangkan bagian pengenalan dari the importance of having breakfast. Kemudian ada dia argumennya. Ya, dia mengatakan argumennya dari 2 alasan kenapa itu penting. Having breakfast have us feel more focused for the coming day. While we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fuels us until lunchtime, but actually gives our brains the essential energy to function and focus better on tasks, so we can concentrate more. Having breakfast will also control our appetite dan etc. ya, nggak mungkin membacanya lagi. Jadi pokoknya kata si penulis ini 2 alasan yang penting itu. Yang pertama, ketika kita ke sekolah, kalau kita nggak makan pagi itu kita akan lebih nggak fokus kalau pelajarannya. Karena perut lapar kan, karena kita kalau belajar itu pasti berpikir, jadi mesti ada energi atau karbohidrat yang akan kita jadikan sebagai energi untuk berpikir. Nah, kemudian itu juga penting untuk otak, ya itu tadi yang Miss katakan, ada energi untuk memfungsikan fokus yang lebih baik dalam mengerjakan tugas dan lebih konsentrasi. Kemudian having breakfast will also control appetite. Nah, di sini juga mengkontrol bagian-bagian yang penting juga ya untuk menghindari ketidaksehatan. Bisa menyebabkan sakit lambung ya kalau nggak makan pagi juga kan. Nah, di situ argumennya. Kemudian ada reiteration-nya, penegasan atau yang bagian akhir daripada si analytical tadi, the generic structure-nya, yaitu ada the two reason above, 2 alasan yang di atas membantu kita untuk lebih more focus and to control our appetite are only some of many reasons. Jadi dia mengontrol semuanya dan mempunyai keuntungan-keuntungan lain selain daripada kita tidak melewatkan having breakfast tadi. Ada kita pokoknya ya harus sarapan pagi dulu sebelum kita mengerjakan sesuatu, karena kita juga butuh energi untuk melakukan sesuatu hal. Nah, the next slide. Nah, di sini ada bukan tugas ya, kita kerjakan sama-sama bareng-bareng. Text 1, there are 3 questions for you. So, ada yang mau menjawab pertanyaannya untuk pertanyaan pertama, tapi terlebih dahulu baca dulu teks 1-nya. Anggreni or Kanza, siapa yang mau duluan? Can you read and answer for the question? Oke, Kanza dulu, coba kamu baca teks 1. Dan you akan menjawab pertanyaan nomor 1. Baca teks. Oke, Miss, baca teksnya dulu, Miss. Iya, baca teks, lalu jawab ya yang nomor 1. In Australia, there are 3 flavors of
governments, the federal governments, state governments, and local governments. All of these levels of government are necessary. This is so for a number of reasons. First, the federal government is necessary for the big things. They keep the economy in order and look after like defense. Similarly, the state governments look after the middle-sized things. For example, they look after law and order, creating things like standards in school. Finally, local government look after the small things. They look after things like collecting notice. Otherwise, everyone will have business. Thus, for the reason above, we can conclude that the three levels of the government are necessary. Sudah, Miss. Nomor 1. What kind of text is this? Jawabannya Amis. Apa itu A? Coba kamu baca A itu apa? Analytical expression. Iya, it is true ya, benar. Jadi jenis teks ini apa sih? Nah, tapi kita sebelumnya membahas analytical exposition. Kenapa dia dibilang analytical exposition? Ya karena di teks 1 ini dia menerangkan pendapat dia gitu ya. Menerangkan penjabaran tentang pendapat dia tentang suatu topik surrounding. Pokoknya topik yang berkenaan dengan sekitarnya. Kemudian, second one, Anggreni, can you read and answer for the question? Number 2, who is responsible for defense? Jawabannya federal government. Karena sesuai di teks baris ke-3 ya, Miss? Iya, it is true ya, benar juga ya. Siapa sih yang bertanggung jawab di defense ini gitu kan? Si federal government atau pemerintahan federal. Kemudian the last one, number 3. Siapa lagi yang mau menjawab? Miss. Oke. Please, Hamza. The litter management is the responsibility of. Jawabannya yang Miss, local government. Ya, ini juga benar ya. Jadi siapa sih yang manajemen yang bertanggung jawab pada teks tadi itu ya, yang menceritakan makna tadi itu ya. Jadi di sini jawabannya itu adalah local government atau pemerintahan lokal. Nah, the last one ini, tadi kan ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan udah dijawab oleh Kanza. Kemudian yang terakhir ini adalah rank the jumbled sentences into a paragraph of analytical exposition text. Coba Anggreni, can you? Oke, waktunya 10 minutes. Oke, here we go. Please.
Coba kamu susun kata-kata kalimat dari kalimat ini. Ini masih acak ya, ada drugs. Jadi judulnya drugs. Kemudian, moreover, because of these reasons, narcotics and it make them, itu masih apa ya, acak. Jadi Miss mau Anggreni menentukan dulu bagian-bagian mana yang harusnya di kalimat awal, kalimat tengah, kalimat akhir. Jadi menjadikan suatu paragraf dari si analytical exposition text. Please, Anggreni, can you? Yang pertama itu narcotics are dangerous for everyone. Firstly, the chemicals in the drugs can create sedative and addictive effect on the drugs user. Tadi yang pertama yang mana, Anggreni? Kalimat pertama? Yang bagian ketiga, Miss. Iya, yang bagian ketiga. Jadi narcotics are dangerous. Kemudian yang kedua, kalimat keduanya? Yang kalimat terakhir ya, Miss? Enggak, kalimat kedua setelah narcotics. Apa? Ya, maksudnya yang terakhir. Oh iya, kalimat iya. It make them addicted and cannot be free from the drugs easily. Kemudian the third one, yang ketiga apa lagi? Tadi kan narcotics, kemudian it make them. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, moreover, the drugs can lead to some. Yes, and the last one is? Because of these reasons. Ya, jadi ya, dari narcotics are dangerous for everyone, kemudian dilanjut dengan it make them, moreover, kemudian yang terakhir itu because of the reasons. Jadi itulah paragraf yang terdiri dari kalimat-kalimat yang menunjukkan analytical exposition text. Nah, jadi di sini dia bagian daripada ada dependence dan juga ada independence-nya. Nah, ini berkaitan dengan tugas kalian di slide selanjutnya yang akan Miss berikan. Jadi di sini dia ada kata, di sini dia masuk kalimat yang menunjukkan dia itu dependent, independentnya itu adalah the drugs can lead to some violence. Nah, di sini udah termasuk bagian independennya ya. The drugs can lead to some violations because, di sini ya, dia bagian violations ini udah termasuk independen, berdiri sendiri. Apa sih maksud berdiri sendiri, Miss? Dia terdiri, independent clause itu adalah kalimat daripada yang memiliki subjek dan verb. Ini dia berkaitan dengan compound sentence. Nah, inilah dia compound sentence-nya. Kemudian, because those who are addicted and under the effect of narcotics can be triggered to do various abusive actions. Kata because ini adalah causal conjunction. Ini yang Miss katakan di sini. Sebentar. Di sini ada use of causal conjunction. Use of causal conjunction ini kata hubungnya. Because, nah itu juga termasuk dari kata hubung. Jadi, dia di sini, moreover the drugs can lead to some violations. Di sini independent clause. Because those who are addicted and under the effect of narcotics can be triggered to the various abusive actions. Nah, di kata because those who are sampai titik ini itulah disebut dengan dependent clause. Apa sih, Miss, dependent clause itu? Dependent clause itu dia diawali dari kata use of causal conjunction atau the link argument yang seperti Miss katakan di language teacher tadi.
Jadi diawali dari because and for. Nah, disitulah termasuk dependent clause-nya. Kalau dia yang berdiri sendiri, itu namanya independent clause. Makanya dia disebut dengan compound sentence. Dia memiliki satu independent atau dan juga dua atau lebih dependent. Oke, jadi any question so far? Because you have answered the task. Ada pertanyaan? Udah ngerti apa belum? Allah udah paham, Miss. Oke, kita slide yang terakhir, yaitu bagian tasknya, tugasnya. Jadi, make your own analytical exposition text in accordance language feature as follows. Jadi, kamu buat sendiri ya, teks analytical ini sesuai dengan language feature-nya. Language feature yang Miss katakan tadi, yang di sini. Sesuai dia ya. Tapi di sini Miss nggak minta semuanya, kamu hanya mengikuti aturan di 3 ini. Ada compound and complex sentences yang Miss katakan tadi, compound dia memiliki satu independen atau dua atau lebih dependent. Kemudian ada complex sentences, dua independen dan juga dua atau lebih dependent. Ada tensesnya. Tensesnya apa ini tadi? Simple present. Simple present tense. Jadi kita menggunakan simple present tense. Kemudian ada use of causal conjunction. Jadi kita menggunakan kata hubung yang Miss katakan tadi, ada because, and, for. Nah, yang seperti itu. Kemudian teksnya kamu kirimkan by email, ya. Kamu lihat di sini nama Miss. You akan mengerjakan tugas ini until 1 week, because tomorrow is Eid Adha ya, ada Lebaran Idul Adha nih. Jadi Miss akan memberikan kompensasi waktu ya 1 week ya. Ini hari Jumat, berarti Jumat depan ya kamu bisa mengirimkan tugas kamu. Buat teks kamu sendiri, analytical exposition text. Kemudian PPT ini, PowerPoint ini akan Miss kirimkan di WhatsApp group. Any questions so far untuk tugasnya, anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oke. Karena nggak ada pertanyaan, I will close the meeting today. And I hope you jaga kesehatan ya, karena masih pandemi sih, tapi masih boleh kita, ya pokoknya jaga-jagalah kesehatan. Okay, and I think that's all for today. If I have any mistake selama Miss mengajarkan ini, I do apologize and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Thank you, Miss. Okay, thank you all. Thank you, Miss.